Di sini kita bisa perhatikan bagaimana ya 30 sampai ayat 36 ini semua menceritakan tentang prosesi Maryam dan Isa alaihimussalam gitu kan. Lalu yang terjadi pada saat itu, tiba-tiba saja yang terjadi aneh. Najasyi netesin air mata, nangis, luar biasa nangis. Dan pendeta yang ada di sekitarnya juga banyak yang nangis. Karena waktu dibacain ayat ini, kebetulan kan dalam bahasa Arab. Najasyi tidak ngerti bahasa Arab. Bahasa mereka bahasa Afrika waktu itu ya. Ada penterjemahnya. Penterjemahnya ini faham benar tentang Injil dan bahasa Arab gitu. Diterjemahkan, diterjemahkan menangis. Dan tak menangisnya dia ini menandakan tersentuh imannya untuk masuk Islam. Allah ceritakan tentang menangisnya ya Najasyi ini dengan pendeta-pendeta waktu dengar ayat-ayat ini. Itu dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 83 sama 84. Tentang menangisnya Najasyi. Dan ini pentingnya saya bahas kalau anda masih ingat di awal pertemuan sirah. Salah satu manfaat paling besar belajar sirah adalah kita mengetahui sebab nuzul ayat. Jadi kita jadi faham nih, ayat ini turun kepada siapa. Kalau anda tidak belajar sirah, anda tidak tahu siapa penurut, kepada siapa ayat ini dibahas, siapa yang jadi target gitu. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dab'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ayat 84, mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Setelah mendengarkan ayat tersebut ya, Najasyi lalu mengambil sepotong kayu kecil dan berkata, Allahu Akbar, demi Allah sungguh Isa alaihissalam tidak melampaui apa yang telah kalian sampaikan ini. Jadi seperti yang kalian sampaikan sama dengan ini. Tidak bisa tidak melampaui kayu yang saya pegang. Artinya sama dengan ini. Perkataan Najasyi ini disebabkan karena pengetahuannya tentang apa yang dia tahu tentang agama Nasrani dan perselisihan tentang Nabi Isa alaihissalam, gitu kan? Dan waktu itu masih ada pemahaman memang seperti pemahaman Islam. Ya kalau sekarang mungkin kurang lebih seperti Injil Barnabas yang sudah banyak dihapus dan sengaja dimusnahkan oleh pihak gereja agar tidak sampai kepada tangan orang Nasrani, karena Injil Barnabas menjelaskan ada nabi setelah ya Isa namanya Muhammad, gitu kan? Dan juga Injil Barnabas menjelaskan kepada seluruh umat Nasrani sebenarnya. Dan saya dulu punya terjemahan bahasa Indonesia, itu ada. Tapi saya sarankan anda nggak usah beli, gitu kan? Jadi anda baca Quran aja, jangan baca Injil. Itu menjelaskan bahwasanya isinya adalah memang ada Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, dan Isa bukan anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Dan perlu juga anda tahu sedikit histori tentang Injil itu disusun 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin Isa belum mati ya. Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia. Sekarang diangkat oleh Allah di atas langit dan akan diturunkan nanti pada akhir zaman, meninggal nanti sebelum ya hari kiamat pada saat setelah membunuh Dajjal dan matinya Ya'juj Ma'juj. Itu ada bahasan sendiri tentunya. Jadi memang Isa alaihissalam masih ada, masih hidup. Allah SWT mengangkatnya, kata Allah, barrafa'allahu ilaih, tapi Allah mengangkatnya di atas langit, gitu kan. Baik, mendengar pernyataan Najasyi tadi, maka para pendeta serentak marah semua dan berkata kepada Najasyi, bagaimana bisa anda berkata bahwasanya Isa bukan anak Allah? Najasyi menjawab, sungguh saya lebih tahu dari kalian, karena saya juga pendeta. Dan kalian wahai muslimin, kalian aman di wilayah kekuasaan saya dan tidak akan ada yang boleh mengganggu kalian. Lalu Najasyi memberikan muslimin tempat di pesisir sungai Nil agar jauh dari gangguan dan mereka bisa beribadah dengan tenang. Kejadian ini membuat keributan antara Najasyi dengan para pendeta. Sementara itu terjadi, Najasyi diam-diam mempelajari Islam dari Ja'far radhiyallahu anhu dan akhirnya memeluk Islam. Tetapi karena permasalahan sudah memulai membesar pada saat itu, maka Najasyi mengumpulkan semua pendeta lalu bertanya pada mereka, ada apa dengan kalian? Mereka berkata, Anda telah keluar dari agama Nasrani dan perkataan buruk tentang Isa, mengatakan Isa bukan anak Tuhan. Kata Najasyi, waktu itu kebetulan Najasyi mengambil lembaran-lembaran Quran dari kulit unta dari Ja'far waktu sudah masuk Islam ya. Lalu dia letakkan di bawah bajunya, di dadanya,
Lalu karena sudah mulai ribut antara Najasyi dengan pendeta-pendeta, dianggap Najasyi ini sudah masuk Islam. Benar-benar masuk Islam, tapi dia nggak bisa waktu itu iklankan. Ya, dia masih makan perang, ribut nanti kerajaan. Maka dia tanya, pendeta-pendeta dikumpulin, kalian bilang apa? Kamu sudah murtad, kata pendeta-pendeta itu. Lalu kata Najasyi, apa yang kalian maksudkan? Gitu. Kata para pendeta, ya, kata si Najasyi, kalian berpendapat apa tentang Isa? Kata, ya, pendeta-pendeta, kami yakin Isa adalah anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadanya, tadi kan ada lembaran Quran. Lalu dia mengatakan, dan saya pun berada atas keyakinan ini. Maksudnya Qurannya, yang di dadanya, bukan keyakinan itu. Ya, para pendeta menyangka, oh berarti kalau begitu dia memang tetap mengatakan Isa anak Tuhan. Karena waktu itu sudah berkecamuk kecamuk di istananya ya. Kata Najasyi, saya pun berada dalam keyakinan ini sambil memegang Al-Quran di dadanya yang tertutup dengan bajunya. Mendengar pernyataan Najasyi, maka sebagian besar pendeta lalu merasa lega dan berkata, ia tidak berubah. Tetapi ada di antara mereka yang tidak yakin, termasuk salah satu dari kerabatnya. Maka orang yang ragu tadi mengumpulkan beberapa pendeta yang lain, lalu mengajak mereka memberontak dari Najasyi agar menggulingkan dari kursi kerajanya. Najasyi pun akhirnya berperangan dengan kerabatnya tadi itu. Saat peperangan terjadi, kaum muslimin tidak bisa menyaksikan karena berada di pinggir sungai Nil. Lalu mereka bermusyawarah, siapakah yang mau menjadi relawan untuk melihat peperangan lalu menyampaikan hasilnya. Karena kalau Najasyi kalah, berarti umat Islam harus segera kembali ke Mekah. Karena kalau tidak maka mereka akan dibunuh oleh raja yang baru gitu kan. Maka salah satu tokoh yang terkenal dan pemberani dari umat Islam, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ini yang saya katakan tadi, satu orang ini dinilai 1000 oleh Umar radhiyallahu anhu, kan 1000 kekuatan personil. Kata Zubair, saya akan menyeberang. Lalu Zubair pun menyeberangi sungai Nil, berenang sampai tiba di seberang. Kan jauh itu, dia nyebrang ke sana. Lalu Zubair pun pada saat menyaksikan peperangan dan melihat Najasyi menang, dia mengatakan Najasyi sudah menang. Namun demi menjaga stabilitas kerajaannya, Najasyi akhirnya terpaksa mengeluarkan peraturan agar muslimin tidak menyebarkan agamanya di Habasyah dan tetap boleh di sana. Dan ini rahasia kenapa Islam tidak menyebar di Habasyah, karena fitnah yang besar dikhawatirkan terjadi, gitu kan. Nah, saat Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW sempat menyolati sholat ghaib. Dan ini sebuah pelajaran besar juga, bahwasanya sholat ghaib itu hanya dikerjakan kalau orang yang sedang mau disolati tidak ada orang Islam yang mensolatinya. Kalau sudah ada yang solati, nggak usah sholat lagi. Itu malah melanggar sunnah. Ada bahkan setiap masjid orang tuanya meninggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur disolati lagi. Ini melanggar sunnah. Tidak pernah Nabi SAW mensolati siapapun sahabat yang sudah disolati oleh teman-temannya. Seperti ada sahabat yang mati di medan perang, itu kan, di Mu'tah, perang di peperangan lah ya, di lokasi-lokasi perjalanan perniagaan. Sahabat-sahabat yang mati tidak disolati ghaib oleh Nabi SAW di Madinah. Yang disolati ghaib satu-satunya dalam riwayat hanya Najasyi. Karena Najasyi sendiri Muslim, tidak ada orang lain bersama dia di sana. Ya, dan muslimin waktu itu tidak bisa buat apa-apa gitu kan, karena akan ribut di Ethiopia kalau itu terjadi gitu. Jadi ini juga pelajaran yang paling besar atau yang besar yang bisa kita ambil. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian tolong dimengerti, kembalilah kepada wahyu yang benar, maka insya Allah kita tidak akan salah gitu kan, kita tidak akan keliru. Ini pelajaran kurang lebih yang kita bisa ambil, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf hari ini saya ambil sedikit waktunya lebih lama. Masih saya buka pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silahkan. Bahwa kita sebenarnya cepet aja kita harus minta sama Allah langsung. Bagaimana kalau saat ini sudah keren kan mengenai kalung-kalung yang berbuat dari magic itu, dari batu-batu permata untuk kesehatan kan? Baik kalung, gelang maupun cincin. Terus bagaimana kehidupan itu orang yang tersebut dalam keadaan sholat? Mohon penjelasan. Jadi pertanyaan berhubungan tentang masalah jin tadi, atau menggantungkan nasib dengan benda-benda. Bagaimana hukumnya dengan orang sekarang yang ada menggunakan kalung-kalung dari batu yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit, atau gelang atau cincin dan seterusnya, dan bagaimana hukum sholat mereka. Jadi saya sering jawab pertanyaan ini di banyak pengajian yang tanya ya. Kalau seandainya batu yang digunakan itu memang benar terbukti secara ilmiah berpengaruh kepada penyakit yang jadi target, ya kayak itu ulama mengatakan tidak masalah. Seperti orang minum obat, seperti orang kalau bekam, seperti orang kalau kai meletakkan besi panas di tubuh,
kan gitu. Itu sama saja meletakkan sesuatu di tubuh, kan gitu. Dari luar secara eksternal ya. Kalau itu memang bisa menyembuhkan penyakit maka tidak masuk dalam perbuatan syirik. Tapi kalau seandainya tidak ada, cuman tebak-tebakan saja. Yang saya tangkap di sebagian teman-teman kita pada saat pakai itu saya tanya, ini sudah terbukti secara ilmiah tuh? Enggak tahu Ustaz. Cuman isunya begitu, bahwa saya bisa melancarkan darah, ya, bisa menyembuhkan penyakit. Maka kalau tidak jelas tidak boleh. Kalau tidak jelas tidak boleh. Dan saya sarankan Allahu a'lam kita kembali kepada pengobatan nabawiyah. Nggak usah gantungkan benda-benda ini, khawatirnya nanti memang benda ini nggak ada gunanya. Hanya tamimah atau jimat yang sudah dikemas secara baik, gitu kan? Seperti sekarang banyak dukun-dukun tidak serem lagi seperti dulu. Sekarang kan sudah ganteng-ganteng, saya bilang gitu. Ya. Jadi bohong itu kalau ada orang di TV, ini tolong digarisbawahi ya, ditepuk tidur tidak pakai jin. Dengar dari saya itu bohong, pakai jin itu. Nggak ada ceritanya orang ditepuk tidur bisa buat apa yang dia mau kemudian tidak pakai jin, itu tidak benar. Semua itu tidak benar. Jadi itu termasuk bagian daripada sihir. Tapi penyihir-penyihir sekarang ini sudah dikemas jadi bagus gitu loh. Ya, sama tadi dengan alat-alat ini. Jangan sampai dia adalah tamimah. Karena kata Nabi SAW, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung benda di tubuhnya dan dia yakin bisa memberikan satu manfaat, kan gitu, atau memberikan menyelamatkan dari madarat, maka dia telah berbuat kemusyrikan. Nah sekali lagi, kalau memang anda pastikan itu bisa menyembuhkan penyakit terbukti secara ilmiah, memang benar itu pengobatannya gitu kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, anda belum tahu dan ini butuh memang penelitian yang sangat besar, maka jauhi saja. Biasanya sugesti itu yang besar. Kalau ada yang bilang saya pakai memang saya rasa lebih enak Ustaz, itu sugesti biasanya. Sama halnya kalau anda sakit, anda bilang saya kalau minum obat ini saya sembuh, sugestinya. Pada saat dia minum membantu lebih cepat darah putihnya untuk membantu penyembuhan penyakit, gitu kan? Jadi pada saat dia minum obat dia ragu ini benar nggak ya, bisa nyembuhin nggak? Maka itu mungkin akan memperlambat kerja daripada darah putihnya itu. Allahu a'lam. Itu jadi lebih aman dijauhi. Kalau masalah dia sholat bagaimana, sama kembali kepada hukum tadi. Kalau itu benar cuma bisa menyembuhkan penyakit tidak apa-apa, tapi kalau itu sudah syirik jelas tidak boleh. Tidak akan bersatu antara kemusyrikan dengan ibadah. Ya tidak bisa sama sekali bersatu antara kemusyrikan dengan ibadah. Seperti misalnya ada orang yang sholat tapi menghadap kuburan, tidak bisa ketemu. Ya, itu menggunakan jimat di badannya dengan dia sholat, maka tidak bisa ketemu kemusyrikan dengan ibadah. Allahu a'lam. Saya ada lagi? Ya sebentar Bu ya, saya kasih dua dulu laki-laki, habis itu perempuan. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz, ini sebenarnya tapi bagi saya pribadi juga itu mengesahkan. Jadi saya menerima SMS yang isinya amanat dari guru besar dari Jombang. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin. Jadi surat Yasin yang 2 sampai 5. Nah di sini dia menuliskan ya yang disampaikan itu, kirim potongan ayat surat Yasin ini minimal 13 orang. Insyaallah 2 jam kemudian kamu akan Tenang dulu, tenang ya. Dan mendapat kebahagiaan demi Allah, dan juga dihapus dan jangan dihapus sebelum sebar. Kita berbagi doa ke sesama muslim. Nah, yang menjadi keresahan saya Pak Ustaz ya, andai kata SMS ini tersebar kemana-mana, kan merusak akidah kita Pak Ustaz. Saya minta penjelasan bagaimana kita nanti menyampaikan kepada yang menerima SMS ini. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya tidak anggap tema ini keluar, pertanyaan keluar dari tema ya, masih dalam tema insya Allah, karena tadi sempat kita bahas masalah jin dan penyihir dan seterusnya. Jadi pernah terjadi, kalau mungkin sebelum SMS ini ada SMS dulu kalau ada yang terima, ini dari penjaga kuburannya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya dia lihat dalam mimpinya begini dan begitu, gitu kan? Bahwasanya orang Islam itu harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, dan yang menyebarkan ini akan dapat kebahagiaan, yang tidak menyebarkan dapat musibah. Ternyata waktu di Saudi sedang menyebar SMS itu, dan sampai di Indonesia baru sekarang panas-panasnya, baru berapa waktu yang lalu ya. Di Saudi sudah berapa tahun yang lalu waktu Syekh Bin Baz rahimahullah masih hidup. Lalu Syekh Bin Baz ternyata memastikan, ditanyakan kepada semua penjaga kuburan Nabi gitu,
Itu tidak ada. Jadi itu dikarang saja. Jadi penjaga kuburan Nabi belum pernah ada yang nyebarin itu, tidak ada yang pernah mengaku seperti itu, gitu kan? Tapi itu cuma disebarin. Dan ini banyak terjadi. Samalah dengan kasus SMS tadi. Dan bukan cuma itu, banyak sekali hadis yang bohong, hadis yang maudhu, berhubungan dengan bulan Rajab juga begitu kemarin. Kan gitu. Orang yang puasa pada hari pertama Rajab dapat fadilah begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari ketujuh begini, sampai 3 hari sebelum Rajab, habis Rajab dan seterusnya, itu berarti akan dapat pengampunan sekian banyak, ibadah 60 tahun dan seterusnya. Ini semua hadis yang maudhu, hadis yang bohong, tidak pernah Nabi SAW sampaikan. Dan dari ceramah ini saya ingatkan, insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kepada teman-teman kita yang menyebarkan ini, kan gitu. Saya katakan bertakwalah pada Allah, takut pada Allah, karena Anda akan dihisap oleh Allah tentang masalah ini. Anda menyebarkan satu hal yang bukan dari ajaran Allah, dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, kemudian orang amalkan, maka Anda siap konsekuensinya bertanggung jawab memperbaiki itu. Dan ini berbahaya sekali. Menyebarkan ajaran yang tidak benar mengatasnamakan Islam atau Al-Quran dan Sunnah atau Allah dan Rasulnya, maka ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Ajaran misalnya membaca 2 ayat dari surah Yasin dengan menyebutkan fadilah tertentu, harus bagi setiap muslim mengatakan memang atau mendapatkan referensi Rasulullah pernah contohkan. Kalau tidak, berarti Anda telah membuat sendiri ajaran itu dengan menunggangi Al-Quran. Ya, sebab Rasulullah SAW, kata Ibnu Katsir rahimahullah, belum meninggal dunia, ya, atau tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua, yang putih, hitam, yang besar, yang kecil, gitu kan, yang halal, yang haram, semua dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, kita tidak butuh lagi. Jadi kalau Anda mau menghubungkan ayat Quran dengan fadilah tertentu, jangan dikarang-karang kecuali memang sudah ada penyampaian wahyunya. Karena ini berbahaya, bisa nyebar kemana-mana gitu kan, bisa nyebar kemana-mana. Jadi kalau Anda mau tanya, misalnya selanjutnya bagaimana kami menasihati mereka, ingatkan bertakwa kepada Allah. Hati-hati, salah menyebarkan ilmu, ya maka akan menjadi tanggung jawab pada hari kiamat, dan itu berat loh. Satu kali seorang dai salah ngomong dan yang dengar dia, misalnya di majelis kita ini ada 200 orang misalnya. Maka 200 orang ini punya keluarga minimal 10 orang atau temannya. Ini sudah kalau dikali 10 sudah 2000 orang. Bagaimana kalau ada yang, biasa kalau saya lagi ceramah, ada yang catat tuh hadis yang saya sebutin atau kisah yang saya sebutin, langsung pada saat itu disebar di BBM-nya dia, ke 1000 orang. Ada yang masukkan ke Facebook, ada yang masukkan ke Twitternya, ada yang ke BBM-nya dan seterusnya. Akhirnya jadi nyebar kemana beribu-ribu orang. Sampai saya pernah dapat SMS dari Aceh, Ustaz jazakallah khair, kami sudah dengarkan ceramahnya. Saya nggak pernah ke Aceh ceramah gitu kan, tapi sampai kemana-mana gitu. Nah ini berbahaya sekali. Maka harus bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai menyebarkan hal-hal yang Anda tidak tahu ilmunya. Ini berbahaya. Dan kebanyakan terjadinya hal seperti ini tuh karena niatnya awalnya baik. Kan dia niatnya mau orang agar takut misalnya dengan azab neraka, atau mau orang termotivasi ibadah, tapi dia karang, dia nggak ngikutin wahyu, maka berbahaya ya. Jadi saya ingatkan satu saja, bertakwalah pada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena ada tanggung jawab pada hari kiamat. Dan juga Imam Malik rahimahullah ditanya 37 pertanyaan, itu beliau cuma jawab ya 17 saja, sisanya beliau tidak jawab 20 pertanyaan. Lalu ditanya oleh orang yang bertanya, kenapa anda tidak jawab hai imam? Kata dia apa? Saya khawatir kalau saya jawab sesuatu yang saya tidak punya ilmunya, maka anda nanti akan tuntut saya pada hari kiamat di depan Allah, mengatakan mengajarkan hal-hal yang saya tidak punya ilmunya, Ya, jadi ini bertakwa pada Allah SWT. Jangan sampai anda menyebarkan yang tidak ada ya ilmu anda. Baik, ibu-ibu silakan, yang baju merah silakan. Assalamualaikum. Baik, kalau kita mau rincikan surah apa yang membuat jin takut dari manusia, dan kayaknya tadi ibu yang bertanya ini semangat sekali mau ngusir setan ini ya. Baik, sebenarnya ada memang, bukan tidak ada, dan itu yang dikenal dengan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah tentu panjang kalau kita mau jelaskan sini, tapi sudah banyak buku yang dijual ya. Mungkin saya sarankan ibu yang bertanya dan yang lainnya juga bisa beli buku tentang ruqyah, diterbitkan oleh kalau tidak salah pustaka Ibnu Umar ya, kecil bukunya, itu tentang ruqyah
Kalau tidak salah harganya sekitar 9.000 sampai 10.000 rupiah mungkin. Itu memang khusus untuk ayat-ayat dan doa-doa yang Nabi SAW ajarkan untuk meruqyah orang. Meruqyah orang. Di antaranya ada dari surah Al-Baqarah, ada diambil dari surah Al-Imran, dari surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, dari surah Jin tadi yang kita baca gitu kan. Itu banyak sekali potongan-potongan ayat yang dibaca. Juga masuk di antaranya adalah ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semua itu boleh. Semua itu boleh dibaca. Tapi kalau yang ibu mau lebih ringkas, lebih gampang adalah selain ayat-ayat ini kan baca di ruqyah. Kalau orang sudah kena jinnya, udah masuk ke tubuhnya, atau malah apa namanya, dia kena sihir. Ada beberapa kiat untuk mengusir setan. Yang pertama adalah memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinannya yang penting, tidak berbuat syirik. Kapan orang tidak syirik dan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla kental, serta dia betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang halal dinikmati, yang haram ditinggalkan, maka insya Allah syaitan akan lari dari dia. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kisah bahwa dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau lewat di lembah itu, dia akan cari lembah lain. Kata ulama hadis, ini ada dua makna. Pertama, makna adalah fadilahnya Umar, khusus untuk Umar saja nih, yang lain tidak. Tapi yang kedua mengatakan tidak. Kita ambil pelajaran. Kenapa Umar yang disebutkan sebagai sampelnya? Karena Umar ternyata salah satu sifat yang kentalnya adalah dia kalau yang halal dinikmatin, yang haram ditinggalkan, dan tidak main-main meninggalkan yang haram gitu. Bahkan Umar mengatur saf pada saat mengatakan istau, luruskanlah, itu beliau menggaris saf itu dengan pedang gitu. Jadi memang sangat tegas dengan yang diperintahin, dan memang sangat menikmatin yang halal gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak membaca apa yang Nabi SAW anjurkan untuk mengusir syaitan. Di antaranya ayat kursi yang paling kental, ayat kursi. Karena kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu Abu Hurairah didatangi oleh orang yang mau mencuri selama 3 malam berturut-turut di Baitul Mal. Yang pertama datang, malam pertama dia mencuri, ditangkap, dilepasin. Nabi SAW mengatakan, apa yang dilakukan oleh tadi malam tamumu wahai Abu Hurairah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan miskin, saya lepasin. Kata Nabi SAW, dia bohong, dia akan datang besok malam. Kembali lagi besok malam, ditangkap lagi Abu Hurairah, dia minta maaf lagi, dilepasin lagi. Nabi tanya lagi di subuh, apa yang tamumu kerjakan tadi malam? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia minta maaf, dia dilepas, janji tidak akan datang. Lalu kata Nabi SAW, dia akan balik lagi. Malam ketiga dia balik lagi, ditangkap Abu Hurairah mau mencuri lagi di Baitul Mal. Lalu kata Abu Hurairah, saya tidak akan lepaskan kamu. Kata orang itu, lepaskan saya dan saya akan ajarkan kepadamu ayat Al-Quran yang kalau kau baca syaitan tidak akan berani mendekatimu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, apakah itu? Kata orang itu, ayat kursi. Lalu Abu Hurairah lepasin. Subuh ketemu dengan Nabi SAW, Nabi mengatakan, apa yang tamu kamu kerjakan tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya lepasin gara-gara dia bilang, saya ajarkan kepada kamu ayat Quran, kalau kau baca syaitan tidak akan dekati kamu. Apa itu kata Nabi? Kata Abu Hurairah, ayat kursi. Kata Nabi SAW, ketahuilah yang telah datang selama 3 malam mau mencuri makananmu adalah syaitan, dan dia sering membohongi manusia. Tapi apa yang dia sampaikan kepada kamu tentang ayat kursi benar. Itu yang disampaikan adalah benar. Jadi baca ayat kursi. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sebagaimana sudah dijelaskan dalam banyak riwayat gitu kan. Di antaranya surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, mengusir jin dan manusia yang mengganggu hati manusia. Gitu kan? Ini. Kemudian termasuk juga hal-hal yang kecil seperti misalnya masuk ke dalam rumah dengan memberi salam. Kata Nabi SAW, siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia memberikan salam, baik untuk keluarganya atau diri dia sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkapin ya. Kena Assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10, lengkapin, biasakan itu. Siapa yang membaca salam pada saat masuk ke rumahnya, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Jadi tidak ada tempat, tidak bisa masuk ke dalam rumah kita dengan salam saja. Makanya biasa syaitan itu malas membuat kita salam, karena dia tahu itu dia tertutup, nggak bisa masuk. Dan dalam hadis lain kata Nabi SAW, syaitan tidak akan pernah bisa membuka pintu yang ditutup oleh pemilik rumahnya. Jadi tidak seperti sinetron atau film kita ya, syaitan tembus pintu, itu nggak benar. Loh iya, ini sekalian kita bantah, karena memang hadis mengatakan, Nabi SAW mengatakan syaitan tidak bisa menembus atau membuka pintu yang tidak ditutup oleh
pemilik rumahnya, dan setan juga tidak akan bisa membalik lagi piring yang telah ditutup oleh pemiliknya. Jadi nggak bisa, dia nggak bisa buat apa-apa, dia cuma menggoda saja, gitu kan. Makanya dia cuma ikut kalau kita lagi makan. Caranya gimana? Kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, dan kalau dia makan dia membaca Bismillah, maka setan tadi bicara lagi sama teman-temannya di sekitar rumah itu, tidak ada makan malam untuk kalian. Makanya kita harus baca Bismillah dan keluarkan suara ya. Ini saya mau minum, Bismillah. Karena biasa setan bisikin kita itu seakan-akan sudah baca padahal belum. Dan itu cara dia untuk mencuri itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang lupa membaca Bismillah di awal makan dan minumnya, sebaiknya dia membaca pada saat dia ingat. Dia mengatakan Bismillahi awwalihi wa akhiri. Bismillah di pertamai dan akhirnya. Maka syaitan yang ikut makan sama minum sama dia tadi akan memuntahkan makanan dan minuman itu. Jadi kita membuatnya muntah, gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Nah, ini beberapa kiat-kiat untuk menjauhkan diri syaitan atau bahkan menghadang apa yang sedang menggoda kita. Sama juga termasuk dalamnya adalah memperbanyak isti'adzah. Mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ingat ya, syaitan itu jumlahnya miliaran. Jadi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi sepupunya datang. Kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pamannya datang. Nanti sebentar istrinya datang, mungkin anaknya datang, ganggu kita. Jadi jangan bilang, kenapa saya bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu saya masih tergoda ya? Ya memang, karena akan datang yang lain, maka jangan berhenti isti'adzah, gitu kan? Makanya pernah ada dua orang sahabat lagi bertengkar sampai muka mereka merah, jadi ketakutan, saking marahnya emosinya. Lalu kata Nabi SAW, saya tahu kalimat yang kalau mereka berdua ucapkan maka akan hilang marah dari mereka. Lalu ada sahabat di sebelah Nabi berkata, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim. Saya menjauhkan diri dengan nama Tuhan Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, gitu kan? Lalu sahabat ini pergi kepada sahabat yang lagi bertengkar tadi mengatakan, Rasulullah berkata begini, tapi dia lagi marah, dia mengatakan pergilah, ya gitu. Dia malah marah, dia tidak mau dengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan gitu. Tapi yang membaca a'udzubillahi adalah mengusir syaitan, dan tidak cukup dengan sekali tentunya. Kita lagi mengaji baca isti'adzah, di tengah mengaji tiba-tiba ngantuk, a'udzubillahi lagi. Berarti ada lagi tuh yang goda. Pokoknya selama anda sedang ibadah atau berbuat baik terganggu, itu syaitan, isti'adzah langsung. Kan gitu, langsung isti'adzah. Ini diantaranya gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga jauhi tempat-tempat, fasilitas yang bisa membuat kita tergoda oleh syaitan. Ya, karena semua fasilitas akan membuat mudah syaitan untuk menggoda kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sarankan sekali lagi, mungkin kena panjang ayat-ayatnya, tapi tadi ada beberapa sampel yang saya kasih, bisa beli buku tentang ruqyah. Ya, di antaranya terbitan tadi Ibnu Umar itu. Yang lain lagi ibu-ibu? Karena jauh jadi tolong dikerasin suaranya ya, saya nggak dengar. Atau kalau enggak tulis di kertas. Ya. Ya, sama sekali tidak benar Bu. Jadi ini riwayat yang berbahaya sekali ya. Riwayat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dan terima kasih Zakillah Khair telah bertanya ini. Jadi ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Abu Talib waktu mau meninggal, sempat Nabi Muhammad SAW menjilati seluruh tubuhnya Abu Talib kecuali kakinya. Ini sama sekali tidak benar. Tidak pernah ada riwayat Nabi SAW menjilati badan siapapun. Enggak orang tuanya, enggak pamannya, enggak istrinya, enggak anaknya. Ya, sampai waktu anak-anaknya meninggal, Ibrahim, Qasim, Abdullah, riwayat sahih cuma mengatakan Nabi SAW merasa sedih cukup dan akhirnya memakamkan mereka. Jadi ini sama sekali tidak ada riwayat berhubungan dengan masalah itu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana menasehati teman-teman yang tidak mau sholat di masjid yang ada tulisan-tulisan, mungkin seperti inilah ya, kan kaligrafi. Jadi kalau seandainya memang sesuatu yang tertulis itu hal yang dilarang dalam agama, seperti misalnya tulisan-tulisan kalimat yang tidak jelas, gitu kan?
Memang dasarnya masjid itu lebih baik tanpa tulisan. Dasarnya memang begitu. Dari zaman Nabi SAW itu termasuk dianjurkan agar tidak ada tulisan-tulisan apa-apa. Dan Nabi SAW mengatakan salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah umatku akan memperhias atau memperindah masjid-masjid mereka. Artinya dengan hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Boleh masjid itu rapi dan bersih, tapi jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Di antaranya kadang-kadang ada gambar orang, patung, atau misalnya tulisan kaligrafi tapi menyerupai manusia dan seterusnya. Atau menyerupai tadi orang-orang yang lebih mengembangkan mengatakan bentuknya seperti bintang, sehingga bintang itu menyerupai benderanya orang Israel gitu kan, dan seterusnya. Bagi ini kita rincikan, kalau seandainya saya katakan tadi sesuatu lebih aman masjid yang tidak ada tulisan sama sekali. Tapi kalaupun ada dan sifatnya adalah ayat-ayat Al-Quran, seperti terjadi di Masjid Nabawi, kan gitu. Masjid Nabawi itu cukup banyak tulisan-tulisan ayat Quran gitu kan. Dan itu para ulama di sana, ya, mereka membahas dengan cara seperti ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau tulisan-tulisan itu sifatnya tidak sampai mengganggu musolli, gitu, tentu lebih aman tidak ada. Tapi kalau sudah ada, tidak mengganggu musolli, dan yang ada itu bukan kata-kata yang mengandung kemusyrikan, bukan kata-kata yang umum saja, misalnya cuma nasihat para ulama misalnya, itu tidak boleh. Tapi kapan dia tulis dengan ayat Al-Quran, maka tidak apa-apa sholat di dalamnya, tidak apa-apa sholat di dalamnya. Itu yang diketahui, dan itu sudah umum disampaikan oleh para ulama. Sampai di Masjid Nabawi, saya kemarin waktu umroh kurang lebih 3 minggu yang lalu, ada seseorang yang bertanya di satu majelis syekh gitu, saya pas hadir antara maghrib isya, lalu ditanya, "Syekh, apa hukumnya menulis nama di masjid?" Biasanya itu namanya Allah terus Muhammad sebelahnya. Bahkan di Masjid Nabawi itu ada, kalau anda lihat di tempat yang terbuka itu ada payungnya itu ada tertulis Allah Muhammad, terus sebelah kiri ada Abu Bakar, ada Umar, sejajar semua dengan Allah itu, gitu kan. Lalu ditanyalah syekh ini, kata syekh, sebenarnya tidak layak memang menulis di masjid walaupun namanya Allah, semestinya begitu. Jadi nggak perlu, begitu sudah bentuk masjid, sudah ada kubahnya, sudah ditahu masjid, sudah selesai. Tanpa nama Allah pun orang tahu ini rumahnya Allah, gitu kan. Jadi Allah tidak butuh cap di masjid itu sebenarnya, begitu bahasa sederhananya. Tetapi kalaupun sampai ada, maka juga tidak perlu menulis nama-nama orang selain Allah Azza wa Jalla. Seperti menulis nama sahabat misalnya, menulis nama pemilik masjidnya, dalam masjid ya. Dalam masjid ini beda kalau di luar, kayak misalnya tanda tangannya dia kena mewakafkan tanah, itu mungkin masih umum. Tapi kalau di dalam itu yang masih jadi bahasan gitu. Jadi kalau saya sarankan, Allahu a'lam, kalau anda mendapatkan masjid yang anda rasa lebih nyaman, lebih tidak ada tulisan, silahkan. Tapi kalau ada pun dan sifatnya memang tidak mengganggu, yang isinya adalah ayat-ayat Quran seperti terjadi di Masjid Nabawi, misalnya kan, itu yang umum dibahas karena memang di depan itu anda lihat semua tulisan di Masjid Nabawi itu. Bahkan ini di masjid kita masih di atas, kalau Masjid Nabawi itu agak pendek malah. Ya kalau kita berdiri di saf pertama itu mungkin di daratan kepala saya ini sudah ada tulisan di situ, kan gitu. Tapi itu karena masih dianggap tidak mengganggu musolli, karena tidak lihat ke arah situ pada saat sholat, maka mereka masih membolehkan. Sebenarnya bukan membolehkan secara umum berarti boleh semua masjid buat itu ya. Tapi kalau sudah terlanjur, mereka masih mengatakan boleh sholat di situ. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Bisa ada lagi? Ya, sudah. Saya baca tulisannya ya. Ini pertanyaan terakhir aja ya. Baik Pak Ustadz, tentang Isa anak Allah, apa yang diuraikan Pak Ustadz di surah Maryam tadi, apakah tidak dibahas di Roma atau di Vatikan? Maksudnya adalah ahli tafsir orang Kristen itu sendiri. Tidak, mereka nggak bahas itu. Mereka tetap mengatakan, berprinsip seperti pendeta-pendetanya tadi Habasyah, Ethiopia itu, tetap mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Dan ini perlu juga saya luruskan begini. Kemarin waktu saya sampaikan di Kalibata di masjid itu ceramah tentang ahli kitab, dan saya mengatakan, menekankan ahli kitab akan ada sampai hari kiamat. Siapapun yang mengaku pengikut Musa, ya, dari mulai Nabi Musa alaihissalam, ya, sampai hari kiamat mengaku pengikut Musa, maka dikatakan Yahudi. Yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani, dan tetap ahli kitab. Kenapa saya katakan ini? Karena memang dalil menunjukkan itu. Prinsip tentang kalimat Nasrani Trinitas, ya, adanya Trinitas itu, Tuhan, Bapa, Ibu dan Bapak, Ibu dan Anak, gitu kan. Trinitas ini sudah ada dari zaman Nabi SAW, bahkan sebelumnya. Makanya turun ayat Al-Quran dalam surah Maryam, dalam surah Al-Imran kalau nggak salah bunyinya itu, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir siapapun yang mengatakan Trinitas. Allah itu masih ada sangkut pautnya dengan ibu dan anak, tadi Trinitas itu. Maka telah kafir orang yang meyakini seperti ini. Jadi keyakinan mereka sudah ada sebenarnya, gitu kan.
Tapi mereka tidak menanamkan itu. Ya, saya katakan tadi juga ada sebuah histori yang perlu Anda tahu. Waktu itu saya dapatkan, kalau tidak salah dalam kisah Injil Barnabas sendiri, di dalamnya itu dijelaskan tentang masalah 600 tahun setelah Isa diangkat, itu baru ada tulisan Injil. Dan Injil pun waktu itu jumlahnya 600-an. 600 Injil. Dan itu terus berjalan sampai sekian tahun, ya. Itu kemudian ada beberapa pendeta pada saat itu di zaman kerajaan Kaisar Romawi itu yang menguasai kerajaan, ya, yang menguasai kerajaan. Jadi raja pun di bawah pendeta. Dan akhirnya mereka ini mengeluarkan sebuah instruksi bahwasanya semua Injil, terutama di akhir-akhir waktu ini ya, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, itu semua Injil yang masih menyebutkan nama Ahmad atau Muhammad dibakar. Jadi yang tertinggal sekarang Injil itu di muka bumi ini cuma ada 4 yang umum dipakai oleh orang Nasrani. Apapun sektenya memakai 4 Injil ini, nggak lebih dari itu. Dan ini semua sudah direvisi. Makanya kan ada revisi Injil tiap tahun tuh. Ya, beda dengan kita Al-Quran, alhamdulillah tidak ada revisi, gitu kan? Ya, ini direvisi, diperbaikin sesuai dengan pendapat yang diinginkan. Jadi ayatnya bisa diubah-ubah. Nah, ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya ruhban, ya, pendeta-pendeta itu mereka memperjualkan ayat-ayat Allah dengan nilai yang murah, Jadi bisa disesuai dengan keinginan lah. Ya, rajanya mau apa diubah ayatnya, gitu kan? Kalau kita tidak bisa seperti itu. Jadi memang berbeda, mereka tidak menjelaskan sama sekali. Enggak di Vatikan atau enggak di tempat lain, ya, mereka tidak jelaskan. Tapi pendeta-pendeta mereka kalau yang benar-benar mempelajari Injil dan tahu sumbernya, mereka tahu benar tentang kebenaran ini. Mereka sangat tahu. Cuma mereka kadang-kadang ada juga yang takut masuk Islam, takut dibunuh, nanti ada yang takut masuk Islam, akhirnya hilang jabatannya, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga tidak penting bagi kita, ya. Ini bagi saya tidak penting. Jadi saya ingin titik beratkan juga sebagai penutup Bapak Ibu sekalian Allah. Tadi yang kita bahas tentang masalah jin, alam jin itu adalah informasi. Kalau kita bahas juga tentang nabi-nabi sebelum kita, kisah Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, nabi-nabi itu juga adalah kisah, gitu kan? Adanya Injil, adanya Taurat, adanya tadi Zakaria, Yahya, Maryam, itu adalah kisah yang kita dianjurkan untuk mengambil ibrah, pelajaran darinya. Tapi bukan kita disuruh untuk mendalami ke dalam. Seperti misalnya tadi saya katakan jin itu kita perlu tahu di mana tinggalnya, bagaimana posternya, ya, bagaimana pernikahan mereka, semua itu tidak diperlukan dalam Islam. Cukup kita tahu ada jin. Kita tidak dianjurkan untuk mencari tahu di mana kuburannya Nabi Hud, Nabi Syuaib, ya, bagaimana dulu poster tubuhnya, bagaimana wajahnya sehingga dikarang-karang, digambar-gambar. Ini semua juga tidak pernah ada anjurannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW tidak pernah menyuruh menggambarkan muka-muka, ya, para orang-orang soleh yang diceritakan oleh Nabi SAW seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah orang-orang. Nabi SAW tidak pernah mengatakan wajahnya mereka seperti ini, enggak. Ada kisah begini, ambil pelajaran darinya. Jadi kita mengambil ibrah, gitu kan? Kisah tentang Nasrani, ya, adanya Injil. Tadi saya katakan Injil Barnabas, kita tidak perlu repot-repot untuk mempelajarinya, karena kita masih punya Al-Quran. Al-Quran aja masih susah kita bacanya, gitu kan? Hafal aja masih karang. Ada di antara kita 30 tahun sholat cuma inna ataina wal asri terus, kan, gitu. Masih belum tambah hafalan, kemudian mau baca Injil nggak bisa, nggak bakal nyambung, nggak usah, gitu kan? Ada ahlinya sendiri. Kalau sudah sampai pada tingkat para ulama dan mereka butuh untuk membacanya, untuk mengadakan perbandingan mungkin, itu pun tidak ada pahalanya. Ya, Anda perlu tahu, ya, tidak ada pahalanya membaca Injil, beda dengan baca Al-Quran, kan gitu. Karena memang kita tidak anjurin baca. Kita cuma wajib mengimani dan Nabi namanya Nabi Isa, tapi tidak wajib mengikuti lagi syariatnya, termasuk membaca Injilnya. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan risalah yang telah datang kepadanya atau Al-Quran yang telah diturunkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita tutup dengan kafatul majlis. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan isi dengan kisah Isra dan Mi'raj dan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih mudahkan sebelum Ramadan barangkali, ya. Atau tidak, ya? Sebelum Ramadan, ya? Enggak, kan itu Ramadan tanggal 7, ya? Berarti sudah enggak keburu, ya? Ini pertemuan terakhir saya dengan saya, ya. Saya Ramadan lagi umrah. Ya, saya Ramadan umrah. Berarti kalau begitu ketemunya habis Idul Fitri, lanjutin Isra Mi'raj. Insya Allah masih panjang umur. Biasanya kalau makin penasaran makin bagus tuh. Jadi rajin hadir nanti. Baik,
Insya Allah masih bisa hadir di pengajian saya yang lain, cukup banyak, tidak harus ikat diri di Al Ihsan saja gitu kan. Masih bisa di Al Azhar, kemudian saya ada jadwal di website, bisa dilihat, saya sudah kasih website itu hari. Kan di Al Azhar itu ada, kalau ibu-ibu juga yang mau hadir di Kemang, bukan Kemang Pratama ya, tapi di Kemang Jakarta Selatan. Itu setiap hari Senin saya ada kelas hadis di situ. Itu dari pagi jam 9 pagi sampai duhur. Jadi 2 jam 3 jam itu bedah hadis saja. Itu Anda boleh hadir di sana, silakan, terbuka bagi ibu-ibu. Tapi bapak-bapak tidak ya, itu kena kelas ibu-ibu. Kemudian siangnya lanjut lagi di dekat situ juga jam 1 sampai jam 3 sore. Baru malamnya saya ke Al Azhar Maghrib Isya. Kemudian kalau hari Selasanya itu juga masih nyebar, tapi kalau Anda ada sempat waktu, itu bisa hadir di Masjid Baitul Ihsan di Bank Indonesia di Tamrin. Itu kita bahas juga hadis di situ antara Maghrib Isya, tema setelah Isya sampai jam 9 malam tanya jawab. Itu Masya Allah tuh yang hadir bisa sampai 1000 orang tuh. Itu. Jadi Anda boleh hadir di sana, silahkan. Kita bahas juga masalah hadis di situ. Kalau hari Rabu sekitar dekat saya ya, di Jakarta Timur sana, di Kampung Melayu kan, itu ada beberapa tempat, ada 2 masjid yang saya di situ, di Al-Fatih dengan Masjid Istiqamah. Dan kalau hari Kamis itu saya ada di Masjid Al-Azhar Kebayoran. Kalau hari Jumat umumnya cuma khutbah Jumat. Kalau Sabtu, Ahad seperti ini ada Ahad, kadang-kadang kuliah duha. Kalau hari Sabtu memang waktu untuk keluarga saya, kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa hadir lagi di kajian saya, dan insya Allah mungkin teman-teman yang upload sirah ini juga akan coba mengangkat tema-tema ceramah yang lain. Anda boleh download gratis insya Allah di situ kan, jadi tidak ada biaya sama sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.